Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang akan kita kejar itu adalah puasa orang-orang khusus, yaitu puasa orang-orang saleh, menjaga anggota badan dari dosa, yaitu dengan 6 cara. Yang pertama, ghaddul basar. Nah, ini yang paling perlu kita simpulkan, Pak ya. Pertama adalah ghaddul basar, menahan, mengkontrol, merem. Kalau kita naik motor, Pak, tak ada rem, bahaya gitu. Gas terus dia, Pak ya. Misalnya lagi macet, kalau dia gas terus bisa menabrak kawan kita di depan. Nah, ibarat itulah perumpamaannya pula. Kalau seseorang, misalkan kita yang puasa itu harus mengerem, kita harus ada rem, ada kendali untuk pandangan kita. Ghaddul basar, menjaga pandangan, wa kaffuhu, dan menahannya, harus ditahan, harus ada perjuangannya. Memang begitulah kita hidup di atas dunia ini, kaum mukmin. Ada ujian, ada tantangannya, ada beratnya. Bagi yang free saja, serba bebas, katakanlah sekuler, mereka tak ada batasan, Pak ya. Yaitu bebas-bebas saja. Memang duniawi ini saja untuk dia. Kalau kita umat mukmin, kita yakin akhirat, makanya kita tahan di dunia ini. Ada beberapa yang dikontrol atau dikendalikan. Yang pertama, menahan pandangan, menjaga pandangan dari terlalu berlebih-lebihan, memandang kepada yang tercela dan yang dimakruhkan. Kalau yang haram sudah jelas. Ini maksudnya, Pak, yang makruh. Zaman sekarang karena teknologi sangat canggih sekali, Pak. Mungkin bisalah kita analogikakan ini, dikurangi interaksi mata kita dengan media-media ataupun televisi yang terlalu berlebihan. Mungkin di luar puasa kita menonton misalkan berapa jam, Pak. Nah, di puasa kita kurangi itu. Nah, kita kurangi karena memang ditonton kadang justru ada yang buka aurat, tentu saja, Pak ya. Nah, jadi itu maksud ulama kita ini. Dikurangi atau katakanlah misalnya kalau nonton televisi yang siaran keagamaan dan seterusnya, di manage. Wa ila kulli ma yushghilul qalba, bahkan kita hindari terlalu banyak memperhatikan, melihat yang dapat menyibukkan hati kita dan melalaikan hati kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, ini sulit sekali. Perlahan-lahan kita usahakan, Pak, bersama-sama. Bukan al-faqir, tidak. Kita semua sama, kita berusaha untuk mengamalkan bimbingan ulama kita ini supaya naik derajat puasa kita itu. Dan ini berat, perlu perjuangan. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadharatu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu salah satu sahmun, anak busur, anak panah iblis yang beracun. Anak panah yang beracun dari iblis. La'anahullah, semoga Allah melaknat iblis. Faman tarakaha khaufan minallah, siapa yang meninggalkan atau menjaga pandangannya karena takut kepada Allah, atahullahu azza wa jalla, Allah akan memberikan kepadanya iman dalam hatinya, yajidu halawatahu fi qalbi, yang dia rasakan kemanisannya dalam hatinya. Coba Bapak perhatikan orang yang mohon maaf tidak Allah berikan di dunia ini nikmat pandangan kepadanya, Pak. Mohon maaf saudara-saudara kita yang buta misalkan. Ini orang biasanya hati dia sangat tenang tuh, Pak. Buktinya dia sangat mudah menghafal Al-Quran. Coba tengok saudara-saudara kita yang tidak Allah berikan, belum Allah berikan nikmat pandangan mata baginya di dunia ini, pasti ingatannya kuat dan dia mudah menghafal. Itu pertanda bahwasanya hatinya bersih. Beda dengan kita, Pak ya. Makanya guru-guru kita dulu menyampaikan kalau menghafal pelajaran itu, Pak, jangan di tempat yang banyak pemandangan di situ. Kalau di tempat begitu biasanya apalagi sambil nyetel televisi. Pak Ustaz, saya sambil nyantai-nyantai ngapal-ngapal surah pendek sambil saya nonton sinetron nih. Sekaligus. Ini sulit tuh, Pak ya. Sulit tuh. Sulit bagi kita tuh. Jadi bagusnya stop dulu sebentar, fokus menghafal, setelah itu nanti terpulang. Nah, itu. Baik, jemaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW. Hadis ini disebutkan dalam kitab Al-Azdi, Ad-Du'afa. Hadis yang memang sanadnya kurang kuat, tetapi ini disokong oleh dalil yang lain. Khamsun yuftirna shaim, ada 5 hal yang dapat membatalkan puasa orang, pahalanya maksudnya, Pak ya.
Kalau puasanya tak batal dari segi hukum fikih, tetap sah. Al-kadhib, berdusta. Selanjutnya yang kedua, wan nami wal ghibah, menggibah, mengatai, mengupat orang lain. Subhanallah. Ini kita harus perhatikan. Zaman dahulu Pak, biasanya perempuan memang ini sangat berpotensi, bukan merendahkan perempuan Pak ya, sangat berpotensi ke sini. Biasanya ada dulu tuan guru kita sebutkan, kalau perempuan itu misalkan di kampung-kampung biasa Pak ya, mencuci pakaian itu di sungai misalkan, bersama-sama ibu-ibu berangkat, 5 orang mereka berangkat itu sama ngomong semua, sama-sama bicara semua, dan sama-sama mengerti. Ya, betul nggak Pak? Kalau laki-laki biasanya tidak begitu, pasti ganti-gantian lah ngomong Pak ya, ganti-gantian mikrofonnya. Tetapi bukan seluruh perempuan begitu, enggak. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, di zaman dulu yang biasa, auzubillah, tapi tak semua juga, menggibah ini adalah di kalangan saudari-saudari kita perempuan muslimah, tapi tak semua Pak ya. Tapi di akhir zaman ini kita laki-laki pun sudah ikut nih Pak. Mau kemana kawan? Saya mau ke kedai kopi. Tapi kedai kopi tak salah Pak ya. Jangan pula nanti di salah Ustaz Ali itu menyebutkan tak boleh ke kedai kopi. Enggak lah Pak ya. Boleh ke kedai kopi. Tetapi kadang yang di kedai kopi itu, kita kaum lelaki ini pun sudah ikut-ikutan menggibah. Kawan kita tuh jeling matanya kawan. La ilaha illallah. Itu sudah masuk gibah Pak ya. Auzubillah. Sangat berat sekali. Tapi ada caranya Pak ya. Sekurang-kurangnya kalau kita ada melakukan dosa seperti ini, tak perlu kita minta maaf ke orangnya, karena nanti akan membuat hatinya sakit. Ulama menyebutkan tak perlu minta maaf. Ustaz kan mau puasa itu katanya banyak bertaubat, iya. Tapi kalau taubat gibah ini, meskipun berkaitan dengan orang lain, tak perlu bapak atau kita meminta maaf ke orangnya. Kenapa ulama kita menyebutkan kalau kita minta maaf nanti, kawan, mohon maaf dulu saya sering menggibah, mengupat kawan, menggunjing kawan. Nanti dalam hati, oh iya tak apa-apa, tapi sudah menyimpan di hatinya tuh, ya ilaha illallah, kawanku ini dia diam-diam rupanya dia di belakang saya katain saya juga. Makanya disebutkan ulama tidak perlu untuk diminta maafkan Pak ya. Sama ada seseorang dia sampaikan kepada Pak Ustaz, saya dulu dekat dengan seseorang wanita yang ajnabi bukan mahram saya. Saya ingin bertaubat, perlu saya minta maaf kepadanya? Tak perlu Pak. Itu tak perlu minta maaf yang begitu. Ada beberapa dosa meskipun berkaitan dengan orang lain tidak perlu diminta maafkan. Kalau diminta maafkan nanti na'udzubillah timbul fitnah yang baru. Makanya beberapa dosa tidak perlu meskipun berkaitan dengan orang. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bersingkat. Wan namimah, mengadu domba. Ini zaman canggih, bisa melalui tulisan, bisa melalui video, bisa melalui secara langsung lisan. Wal yaminul kadhibah, sumpah dusta, sumpah bohong. Wan nadharu bi syahwah, dan memandang sesuatu dengan syahwat. Ini yang 5 ini mudah-mudahan dapat kita jaga. Kita persingkat yang kedua yang perlu dijaga, menjaga lisan, lidah dari terlalu melepaskannya berkata-kata sesukanya. Ada jenis kita manusia ini Pak, mohon maaf, sangat suka dia berbicara. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu harus kita jaga. Kalau saya tidak salah, ada satu perkataan mengatakan ciri-ciri orang besar itu dia tak banyak bicara. Bukan berarti orang tak banyak bicara Pak, dia tak bersosial. Tidak ada jenis orang misalkan dia kalau tidak penting dia tak bicara. Ada jenis orang yang begitu. Jadi kadang di kita menganggap kalau orang itu pendiam, ini orang saya rasa lain-lain. Jangan jaringan-jaringan yang tak jelas. Mohon maaf, di akhir zaman ini macam-macam. Nanti dituduhlah ini itu semua karena teman kita itu misalkan dia tak pernah suka berbicara banyak-banyak. Dia hanya berbicara seperlunya saja. Jadi itu bukan tanda orang yang kurang sosial kepada orang lain, tidak. Kenapa? Karena disuruh orang harus banyak bicara semua. Itu ciri-ciri bangsa yang tidak maju, baik. Bangsa yang tidak maju. Baik, yang ketiga, menjaga lidah dari berdusta, menggibah dan seterusnya. Segala dosa yang dilakukan lidah. Imam Ghazali menyebutkan ada, seingat saya 13 atau 17 Pak ya, potensi dosa yang dilakukan lidah. La ilaha illallah. Lidah kita yang sangat lembut sekali berpotensi melakukan sebanyak itu dosa. Kita berusaha untuk menjaga itu. Yang ketiga, menahan pendengaran dari memperhatikan yang dimakruhkan oleh agama.
Ada kawan kita itu misalkan dia mengupat, menggunjing. Saya kan tak ikut. Tapi kalau kita mendengar Pak, kita sudah ikut tuh. Jadi diusahakan. Bagaimana dong Pak Ustadz? Kadang kalau saya tidak begitu nanti saudara kita itu akan tersinggung. Jadi kalau terpaksa dalam keadaan begitu Pak, kita buat sesuatu hal yang menyibukkan kita dari mendengarkan itu. Itu solusinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba kita simpulkan. Kaffu baqiyatil jawarih, menjaga seluruh anggota badan yang lain, tangan, telinga, perut, dan kemaluan terutama dari hal-hal yang berpotensi melakukan dosa. Yang kelima, Allah yastakthir min at-ta'amil halal, supaya dapat derajat puasa yang kedua tadi itu Pak ya. Dia usahakan jangan terlalu melepaskan nafsu makan, memperbanyak makan yang halal. Jadi memang ulama menyebutkan Pak, puasa itu tujuannya melemahkan nafsu kita. Dan itulah alat kita untuk melemahkan godaan syaitan. Jadi kalau kita puasa nanti kita kodo pula nanti makannya, tidak ada bedanya dengan hari yang lain. Itu disebutkan ulama. Dan ini kadang harus sedikit kita tingkatkan derajat puasa kita Pak. Mohon maaf, kadang di puasa justru makanan bermacam-macam. Bermacam-macam, kita fokuskan yang kira-kira dapat membantu kita untuk melatih nafsu dan diri kita. Baik, itu yang kelima. Tadi disebutkan pengarang kita yang keenam. Sebentar Pak, ini kitab cukup panjang memang. Jadi sadis, yang keenam, ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar. Dia usahakan hatinya setelah berbuka puasa itu tergantung dan khawatir di antara khauf dan raja. Khauf dan raja itu derajat tasawuf. Setelah berbuka puasa dia berdoa, ya Allah, semoga Engkau terima puasaku ini. Mungkin banyak kekurangan, kesalahan saya untuk menerima puasa. Jemaah yang dirahmati Allah, ibadah syariat yang Allah syariatkan kepada kita itu adalah ibadah yang agung. Kadang kita manusia ini menganggap sepele dan biasa, padahal itu ibadah yang agung. Maka oleh sebab itu kita merendahkan diri kepada Allah. Ya Allah, inilah yang bisa saya lakukan. Banyak kelalaian dan kekurangan, mungkin hak adab etikanya masih kurang. Maka saya berdoa kepada Ya Allah, tutuplah kekurangannya dan terimalah puasa saya. Makanya doa yang masyhur itu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Zahaba az-zama wa tallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Dan yang lain-lain. Ini ada Al-Fakir bawa kitab Pak, kitab Kanzun Najah was Surur. Saya perhatikan di antara kitab-kitab yang ada, kitab inilah yang paling luas, yang paling lengkap menyebutkan doa puasa.